teruskan. Jadi kalau kita tanya, perkara yang tidak diinginkan terjadi itu antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Ada satu kalau dipukul nggak masalah, tapi jangan diomelin. Yang satu kalau diomelin saja nggak masalah, tapi jangan dipukul dan lain sebagainya semacam itu. Yang satu jangan sampai kau lecehkan aku. Kalau masalah harta saya nggak masalah, tapi harga diri lah dan seterusnya. Makanya perlu ada klasifikasi apa saja yang dimaksudkan makruh yang harus dibela yang bisa menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Perlu Anda ketahui di sini makruh di sini ada 4 macam. 4 macam itu apa? Apa kemudian pertama nafsun, ilmun, badan, kemudian jah. Jadi 4 macam. Wa hasil aksamanakul al makruh nakidul matlu antul khalqi di dunia tarkida tati umurun imma bin nafsi fal ilmu wa imma bil badan. Nanti akan tak bisa belajar, tak bisa ngaji dan seterusnya, akan kehilangan ilmu. Ini juga termasuk akan menghilangkan ruang dakwah. Kedua wa imma bil badan, ya termasuk kalau dalam badan yaitu sihah. Kedua badan, pertama nafsu, kedua badan, ketiga mal, yaitu kalau mal yaitu syarwah yang sehingga bisa nanti hartanya habis, tapi kalau khawatir tidak mendapatkan harta enggak masalah. Terus termasuk ada kalanya lagi kurubinas, gini ku qiyamul jah. Kalau dia itu amar ma'ruf nahi munkar akan dicopot. Nah ini pun juga akan bisa mengakibatkan tidak berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nih, wa manajah mulukun nas. Ini 4 ini saja. Jadi keseluruhannya itu kembalinya kepada 4 itu. 4 itu nanti terbagi menjadi 2, khawatir tidak mendapatkan dan khawatir kehilangan. Nah, kalau khawatir kehilangan mutlak bisa menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau khawatir tidak mendapatkan tidak bisa untuk menggugurkan, tapi masih perlu diperinci mana yang lebih maslahah dan mana yang madorot. Perlu yang semacam itu. Nah ini Pak madorot aktifatu hasilin, doror yang hakiki yaitu hilangnya perkara yang sudah ada. Misalnya hartanya akan hilang, jabatannya akan dicopot, kemudian apa itu namanya harga dirinya akan dilecehkan dan lain sebagainya. Kalau fawatul hasil, amal kismus, amal kisbuan bahwa fawatul hasil bahwa makruhun wa mutabarun bisa disebut. Kalau di situ khawatir kehilangan sudah jelas dianggap di dalam diperbolehkan untuk diam di dalam umur 4 tadi, kecuali ilmu. Kalau ilmu nggak bisa karena ilmu itu tidak akan hilang kecuali beling sinau. Kemudian maksudnya kalau kemudian rukun yang ketiga itu kok masuk mulak-mulak deh. Kedua syaratnya antakun al maksiatu rohinatan. Maksiat tersebut syaratnya kedua tadi. Yang pertama muktasib seperti tadi. Kedua masalah barang yang diamnya mau diingkari, maksiatnya adalah maksiat yang sudah terjadi dan dia lagi melaksanakan. Tidak diperbolehkan maksiat yang masih belum terjadi atau masih ada indikasi. Kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mungkarnya memang mutawakkoan, arti pasti akan terjadi. Itu termasuk yang diperbolehkan. Rukun yang kedua al-hisma mafli asami al-hisma mafli al-hisma. Bahwa kullu mungkarin maujudin fil hal zahirun fil muqtasid bi ghairi tajassusin. Hal yang diingkari yaitu semua perkara yang mungkar yang sudah maujud dalam waktu itu dan nampak bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan dengan cara neliti. Wa tadi tadusin maklumin. Maklumin kaum mungkaran juga istiadan, kemudian maklumin kaunuhum mungkaron, maklumun kaunum mungkaron
bighairi istihadin, mungkarnya betul-betul maklum bukan karena mungkar dengan cara ijtihad. Mungkar yang dengan ijtihad tidak diperbolehkan. Makanya di sini ada arba'atu syurut perlu dibahas. Pertama, kaunu mungkar ayakuna mahdhiral wuqu' fi syar'i, khawatir terjadi dalam syariat. Yang kedua, maujudan fil hali, betul-betul sudah maujud. Wa idrajun al-fisbala far'i man syarabal khamra fa inna dzalika laisa ilal ahad. Kemudian hal ini mengecualikan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar kepada dengan cara menuangkan orang yang minum khamr ini tidak boleh kepada individu, tapi harus kepada pemerintah. Jadi insya Allah nona disunane marat-marit iki anu iki. Profilnya jeneng ini. Nggih, file niki yen kok gak urut katulan niki. Nah. Dan iki marwaqat tingkartal mungkar waktu rasan amma sayu jadu. Berarti niki kan gak pas malian. Nggih. Nah, kemudian syarat yang ketiga yakun al munkar dhahiran mutasib dari tajasus. Memang bisa enak iki, Pak. Nggih. Fakul man satara maksiatan bidari wa akhlaq kebabau ya justru ada jasa alaihi. Tidak boleh kita meneliti-neliti cari-cari orang yang melakukan maksiat suwe-suwe, tidak boleh. Nah, apalagi sudah ditutup-tutupi di rumah itu tidak boleh. Kan orang makan orang yang makan di dalam warung sudah ditutupi, Anda juga tidak boleh. Nah, kemudian alasannya sudah disebutkan di situ. Falam annaman aqdara tasrab kita pada justru adukul. Orang yang menutupi rumahnya dan ditutupi dengan dinding tidak diperkenankan untuk masuk tanpa dengan izin untuk mengetahui maksiat. Tidak boleh. Kemudian ihtisab ada derajatnya musliman muslimat ini. Terus faiznya beda mungkar akbar min nafsihi. Faiznya harus lillahi ta'ala, jangan sampai faiznya ini lebih jelek dibandingkan kemungkaran itu sendiri. Lalu yang paling pokok yang saya sampaikan bahwa kemungkaran itu adalah harus berupa perkara yang mujma'un alaih. Bagi pemungkar yang tidak mujma'un alaih niku tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Berarti harus yang mujma'un alaih, yang mukhtalafun fi'h. Nah, sekarang ini biasanya yang hanya mukhtalafun fi'h, yang mujma'un alaih itu ya maklumat bidin bidaruri. Kalau bagi kita ya sholat, puasa, zakat, hajinya itu kan yang zakat itu saja, zakat tijarah nggak boleh kita ingkar, itu juga mukhtalafun fi'h. Terus termasuk orang-orang yang menjual sate, asu itu juga nggak boleh kita ingkari. Itu juga pernah terjadi di Blitar, dilaporkan kepada NU ada orang menjual sate dok itu. Saya bilang nggak apa-apa itu, jangan nggak melanggar. Artinya itu kita nggak boleh ingkar karena apa? Hal itu mukhtalafun fi'h, Imam Malik halal dan itu hanya makruh saja ini ya. Nah kemudian untuk apa itu namanya mujma'un alaih di dalam masalah urusan agama di Indonesia, berarti yang mujma'un alaih semua agama, termasuk zina, judi, itu mujma'un alaih semua agama. Kalau di situ oleh agama mereka dilegalkan, sebagaimana orang Hindu selalu tadayun dengan minum khamr setiap hari rayanya mereka, gak boleh kita ingkar, gak boleh kita ingkar. Mereka kawin, orang Majusi kawin dengan saudarinya, dengan ibunya, dengan anaknya, gak boleh kita ingkar. Walaupun menurut kamu tidak boleh, hal itu melanggar. Ukurannya bukan kamu, tapi ukurannya mereka. Makanya pada zaman Kanjeng Nabi, pada zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, orang-orang Majusi itu kawin dengan mahramnya. Tidak ada satupun yang dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang dibatalkan. Selama tidak minta hukum, kalau minta hukum ya nanti dibilangin nggak boleh. Kalau minta hukum itu terserah hukum yang disampaikan oleh hakim, karena mazhabnya hakim tidak mazhabnya mustafti. Nah, tapi kalau tidak mengganggu dan itu menurut agama mereka diperbolehkan, kita tidak masalah. Jadi perni, jangan, wah itu melanggar syariat kan menurut kamu. Nah, kalau menurut mereka tidak, betul kan ya? Nah, itu
apa itu namanya khamr itu dalam Islam semuanya melarang, tapi mereka tadayun ya kita nggak boleh untuk melarang. Nah, makanya seperti kita melakukan apa itu namanya, kita melihat mereka di gereja dan seterusnya, ya silakan nggak apa-apa. Pada zaman Kanjeng Nabi ada sudah semacam itu, orang ke gereja itu sudah ada, dibiarkan, nggak diperangi itu loh ya. Kenapa kita melampaui seperti melebihi daripada batasnya Kanjeng Nabi itu loh ya. Pada zaman sahabat sudah ada orang ke gereja, jadi biarkan. Itu mungkar menurut kamu, menurut agama mereka tidak. Bahkan kalau kita tahu mereka yang dalam pernikahan dan seterusnya itu tidak cocok dengan agama kita. Bahkan ada orang masuk Islam mempunyai istri 10, tidak dibatalkan oleh Rasulullah, seperti Ghalayat itu masuk Islam, mata tahu asraful niswatin 10 perempuan. Setelah masuk Islam apa dibatalkan? Enggak. Rasulullah yang mengatakan amsik arba'an wa farid sa'irahuna, sisakan 4 dan lainnya kamu tinggalkan. Itu pun tidak dibatasi nomor 1, 2, 3, 4. Padahal kalau Islam yang nomor 5, 6 tidak sah. Nah, itu kan menurut Islam, menurut dia sah, ya sudah. Paham ini ya? Ini penting kita paham yang semacam itu, jangan kita ukur dengan pendapatmu. Sekarang itu kan diukur dengan pendapatnya sendiri saja. Makanya harus ngerti perbedaan mazhab, perbedaan pendapat. Orang menutupi aurat, nah aurat itu saja masih khilaful ulama macam-macam kok. Itu jangan langsung harus pakai cadar dan menurut kamu betul aja loh. Makanya saya singgung tadi, jadi bila rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, di sana akan kumpul orang yang beraneka ragam macam, enggak usah jidal. Enggak usah kau salahkan, tapi kau lakukan yang benar menurut kamu. Enak semacam itu. Para hadirin yang kami hormati, kemudian untuk kepada dari pemerintah, dari rakyat ke pemerintah, ini yang perlu kita juga Arabi fi amril ma'ruf wa salatin wa nahyi anil munkar, padakana berjalan ma'ruf anak walam ta'rif tani waktu adu salisa taksin bil qaul rabiuhu al-manu bil qahri bil hamdi alal haq bil darbi al hubah wal jaiz min jumlati dzalika salatin arut batalil ulayani, yaitu at-ta'rif wal wahdu. Dari pemerintah hanya diperbolehkan 2 hal. Kita memberitahukan pakai surat atau memberi mauidhah. Cukup itu. Kalau sudah tidak dihiraukan, kita tidak usah meneruskan. Tidak usah demo. Malah justru di Indonesia yang masih dipersilakan untuk demo. Itu di dalam agama tidak diperbolehkan. Di dalam agama hanya ta'rif dan waktu untuk kepada pemerintah. Kenapa? Untuk menjaga kewibawaan pemerintah. Itu lebih baik dibandingkan hilangnya kemaksiatan sedikit. Karena kalau sudah hilang kewibawaan pemerintah, ini akan menjadi bahaya. Wa amal manubil qari falaisa dzalika hadiriyah ma'sudan. Kalau kita paksakan, ini tidak merupakan wewenang rakyat terhadap sultan, karena fa inna dzalika yuharrikul fitnah wa yuhayyiju syarra, seperti yang dilakukan oleh demo-demo, marakna fitnah dan bisa menggerakkan syar. Wa yakunu ma yatawallatu minhum dan maksud aksar, bahayanya lebih banyak sampai toko-toko dirusak dan seterusnya. Haram semuanya. Nah, ini kemudian kalau untuk batas toleransi atau yang terhadap agama lain dengan organisasi lain, itu sudah saya tulis dengan bahasa Indonesia, tinggal baca saja. Nah, kami kembalikan karena waktunya terus banyak, nanti kalau terlalu sulit akan kasihan. Saya kembalikan, Anda mengenai pertanyaan.